pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan bersama presenter dari RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Debarkasi Aceh siap menyambut kepulangan jamaah haji. Hari Jamu 2026, BPOM Aceh edukasi masyarakat konsumsi jamu tradisional yang aman. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lusmawe, Radio Asalam Uin Narandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja Banda Aceh. Debarkasi Aceh melakukan berbagai persiapan dalam menyambut kepulangan jamaah haji mulai 15 hingga 30 Juni mendatang. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri. Kepulangan jamaah haji Aceh akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 30 Juni 2026. Kloter perdana dijadwalkan tiba pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simblang Bintang Aceh Besar. Ada beberapa himbauan yang disampaikan terkait barang bawaan, termasuk tidak perlu membawa air zam-zam karena disalurkan langsung oleh Kementerian Haji Kemenhaj. Pelaksana tugas PLT Kepala Kemenhaj Aceh yang juga Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Aceh, Arijal memastikan setiap jamaah akan memperoleh 5 liter air zam-zam saat tiba di asrama haji Banda Aceh sehingga tidak perlu membawa dari tanah suci. Air zam-zam sudah sampai untuk nanti dibagikan kepada seluruh jamaah yang sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Ketika mereka pulang nanti akan dibagikan kepada jamaah yang bersangkutan. Kita jumlah jamaah kita 5.500 seluruhnya keberangkatannya. Kuota kita 5.426. Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Aceh Irsyadi menegaskan pihaknya bersama jajaran berupaya memberikan kenyamanan bagi jamaah maupun petugas dari sisi pelayanan serta sarana prasarana pada saat keberangkatan maupun kepulangan. Dan tim yang terbangun dalam rangka mendukung layanan akomodasi di Asrama Haji Embarkasi Aceh. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Satgas Asrama Haji Aceh yang telah bekerja siang malam dalam rangka memberi layanan terbaik kepada jamaah haji, sehingga pelaksanaan haji tahun ini di Asrama Haji telah berjalan dengan baik. Haji 2026 telah sukses kita laksanakan. Diharapkan proses pemulangan jamaah mulai dari bandara asrama haji hingga tiba di kabupaten kota masing-masing dapat terlaksana dengan tertib. Dari Banda Aceh, TC Maulidia Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM di Banda Aceh menggelar Pekan Jamu 2026 sebagai upaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi jamu tradisional yang aman dan bebas dari campuran bahan kimia berbahaya. Selengkapnya laporkan Cindy Novita.
Dalam rangka memperingati Hari Jamu Nasional 2026, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Aceh menyelenggarakan Pekan Jamu 2026 bertema Menjamu Masa Depan dengan Jamu di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh Minggu 7 Juni 2026. Kepala BB POM Aceh Rianto mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa jamu tradisional bekerja secara alami dan memberikan manfaat kesehatan secara bertahap. Karena itu masyarakat perlu waspada terhadap produk yang mengklaim memberikan efek instan karena berpotensi mengandung campuran bahan kimia yang tidak semestinya. Ya, karena jamu ini memang efeknya tidak langsung jadi, sekali minum langsung sehat itu tidak, tapi bertahan, berkesinambungan, pelan-pelan, tapi juga efektif. Kalau jamu yang cenderung sekali minum malah langsung baik itu malah dipertanyakan, karena jamu-jamu yang seperti itu biasanya mengandung bahan kimia, misalnya jamu kunyit dikasih paracetamol, anak kecil diminum langsung demamnya turun. Itu bukan karena kunyitnya tapi atau jahenya, tapi karena paracetamol ditambahkan, itu makin berbahaya. Selain memberikan edukasi kepada masyarakat, BB POM Aceh juga melakukan pengawasan keamanan pangan dengan mengambil sampel makanan yang dijual di sekitar kawasan Stadion Harapan Bangsa selama kegiatan berlangsung. Sebanyak 10 sampel makanan diuji untuk mendeteksi kemungkinan kandungan bahan berbahaya seperti formalin, boraks, rodamin B, dan metanil yellow. Hasil pengujian menunjukkan seluruh sampel yang diperiksa negatif dari bahan berbahaya tersebut, sehingga dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Melalui kegiatan ini, BB POM Aceh berharap masyarakat semakin memahami pentingnya mengkonsumsi jamu tradisional yang terjamin keamanannya, serta lebih cermat dalam memilih produk kesehatan demi menjaga kesehatan secara berkelanjutan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia Provinsi Aceh resmi melantik pengurus Dewan Perwakilan Cabang dari sejumlah kabupaten dan kota di Aceh. Minggu 7 Juni 2026. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita. Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia (ASIAFI) Provinsi Aceh melantik pengurus DPC Kabupaten dan Kota. Pelantikan tersebut digelar di Gor Angkat Besi Kompleks Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh 7 Juni 2026. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua ASIAFI Aceh Sri Maulina sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi hingga ke tingkat daerah sekaligus memperluas pembinaan olahraga kebugaran di Aceh. Adapun pengurus yang dilantik berasal dari DPC Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tengah. Kehadiran pengurus baru tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan program ASIAFI kepada masyarakat di daerah masing-masing. Ketua ASIAFI Aceh, Sri Maulina, mengatakan para pengurus yang baru dilantik memiliki peran penting dalam mengembangkan berbagai program organisasi, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan melalui olahraga. Diharapkan kepada DPC-DPC yang sudah dilantik bisa mengembangkan semua program yang ada di ASIAFI, juga mengembangkan minat masyarakat untuk berolahraga biar terjadinya kehidupan yang dianturkan sekarang kegiatan bugar untuk masyarakat. Menurutnya olahraga kebugaran seperti aerobik dan zumba tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kesehatan fisik tetapi juga menjadi sarana membangun gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Usai pelantikan berlangsung, kegiatan dilanjutkan dengan kompetisi aerobik dan zumba party yang diikuti puluhan peserta dari berbagai daerah. ASIAFI Aceh berharap semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam aktivitas olahraga kebugaran sehingga dapat mendukung terciptanya masyarakat Aceh yang lebih sehat, aktif, dan produktif. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Masyarakat Kabupaten Aceh Timur masih menjadikan kawasan wisata di pusat kota Idi sebagai tujuan utama untuk mengisi hari libur. Selain pasar malam, warga juga memadati pusat kuliner dan area permainan anak di lapangan pusat pemerintahan Aceh Timur. Berikut Maimun Akbar melaporkan. Pada saat hari libur, masyarakat di Kabupaten Aceh Timur memanfaatkan waktu untuk berwisata bersama keluarga. Sejumlah lokasi rekreasi yang aman dan nyaman di pusat kota Idi masih menjadi tujuan favorit warga. Objek wisata yang ramai dikunjungi antara lain pasar malam serta kawasan kuliner dan permainan anak yang berada di lapangan pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur.
Berbagai wahana hiburan dan aneka kuliner yang tersedia menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur, Sahril kepada RRI mengatakan masyarakat masih memilih destinasi wisata yang mudah dijangkau dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi keluarga. Menurutnya, kawasan wisata di pusat kota ini menjadi pilihan karena menawarkan berbagai hiburan dalam satu lokasi, mulai dari kuliner hingga permainan anak-anak. Kita ada wisata buatan ini pusat pemerintahan, kebetulan ada kegiatan pasar malam, luar biasa Pak, penuh. Jadi ekonomi masyarakat sekitar di ID Rayu ini hidup Pak, karena tamu-tamu pengunjung pada berdatangan, baik itu di pasar malamnya maupun di kuliner-kuliner, permainan-permainan anak di lapangan pusat pemerintahan Aceh Timur. Selain menjadi tempat rekreasi, ramainya kunjungan masyarakat juga berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan para pelaku usaha dan pedagang kecil yang berjualan di sekitar lokasi wisata. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terus berupaya menjaga kenyamanan dan keamanan kawasan wisata agar tetap menjadi destinasi yang menarik selama masa liburan. Maimun Akbar melaporkan. Haji Sudirman atau Haji Umam menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Umam menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan Undang-Undang ASN karena implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tidak bisa lepas dari kemampuan keuangan daerah. Dua hal krusial tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat umum RDPU Komite 1 DPD RI bersama pakar administrasi publik di Jakarta pada Selasa kemarin. Haji Umam mencontohkan kondisi nyata di lapangan di mana banyak kepala desa atau gesik dan perangkat desa yang gajinya tidak bisa dibayar penuh 12 bulan karena keterbatasan APBD. Jika kondisi ini dibawakan pada seleksi P3K, maka daerah akan semakin kesulitan jika ada jaminan transfer dana dari pemerintah pusat. Selain itu, nasib pegawai pemerintah dengan Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Umam menyoroti kesiapan fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan Undang-Undang ASN karena implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tidak bisa lepas dari kemampuan keuangan daerah. Dua hal krusial tersebut disampaikan saat rapat dengar pendapat umum RDPU Komite 1 DPD RI bersama pakar administrasi publik di Jakarta pada Selasa kemarin. Haji Umam mencontohkan kondisi nyata di lapangan di mana banyak kepala desa atau gesik dan perangkat desa yang gajinya tidak bisa dibayar penuh 12 bulan karena keterbatasan APBD. Jika kondisi ini dibawakan pada seleksi P3K, maka daerah akan semakin kesulitan jika ada jaminan transfer dana dari pemerintah pusat. Selain itu, nasib pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kini berada di ujung tanduk karena masalah anggaran daerah. Perjanjian kerja atau P3K kini berada di ujung tanduk karena masalah anggaran daerah. Menurut isu mungkin yang berkembang, gaji kepala desa, perangkat desa besar 2 juta 400. Tapi berapa bulan? Itu perlu ditanyakan kembali. Kemudian jalan P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu ini terancam. Sangat bergantung dengan TKD. Selain masalah anggaran, Haji Umar juga menyoroti calon P3K yang sudah lama menunggu kepastian, bahkan beberapa di antara mereka sudah mendekati usia pensiun. Untuk itu, ia meminta adanya evaluasi kinerja Kementerian PAN-RB dan Badan Pegawaian atau BKN. Menurutnya, proses pelayanan kepegawaian seringkali tersendat dan mendek karena birokrasi terpecah di dua lembaga tersebut. Haji Umar juga berharap reformasi ASN kali ini tidak mengorbankan nasib pegawai daerah. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan. Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanogayo. Aceh Tengah pasang 32 CCTV di sejumlah titik pantau aktivitas warga yang buang sampah sembarangan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
Pemerintah Aceh Tengah pasang CCTV di sejumlah titik strategis untuk memantau kebersihan lingkungan. Bupati Aceh Tengah Helioga mengatakan pemasangan CCTV bagian dari visi mewujudkan daerah bersih tujuan wisatawan. Keberadaan CCTV diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat maupun pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan. Bagi pelanggar, pemerintah akan mendorong penerapan sanksi sesuai aturan dan kanun desa yang berlaku di tingkat kampung. Cukup terinci dan ini ya membuat saya bahagia karena ini adalah sebuah cita-cita yang ingin saya sampaikan bahwa kita semua by data. Dan di visi misi kami juga adalah bupati, wakil bupati, dan semua masyarakat adalah pelayan daripada tamu-tamu kita. Dan tentu kepada dinas pariwisata dan dinas Kominfo dan semua jajaran, mari kita berkolaborasi untuk melayani tamu-tamu, untuk meningkatkan PAD kita. Kenapa? Aceh Tengah ini anugerah yang diberikan oleh Allah itu indah. Mari kita jaga bersama, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Kadis Kominfo Aceh Tengah Mustafa Kamal merincikan ada 32 titik CCTV yang tersebar di sejumlah titik, termasuk di kawasan pintu masuk dan lokasi yang selama ini menjadi titik penumpukan sampah. Selain mendukung program kebersihan, keberadaan CCTV juga berfungsi sebagai sarana pemantauan keamanan dan pencegahan tindak kriminalitas. Saat ini layanan CCTV yang dikelola Dinas Kominfo Aceh Tengah sudah dapat diakses oleh masyarakat melalui portal pemantau daring yang disediakan pemerintah daerah. Kedepan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, kata Mustafa, akan terus mengembangkan sistem tersebut, termasuk melakukan integrasi CCTV yang dikelola berbagai organisasi perangkat daerah agar pengawasan menjadi lebih efektif dan terpusat. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan. Pelaksanaan pemilihan Raja Kampung di Bener Meriah berjalan aman, lancar, dan kondusif. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syahputra. Wakil Bupati Bandar Meriah bersama Kapolres Bandar Meriah dan sejumlah unsur Forkopimda lainnya melaksanakan pengecekan langsung ke sejumlah tempat pemungutan suara TPS dalam rangka pemilihan Raja Kampung tahun 2026 di sejumlah wilayah di kabupaten tersebut. Pengecekan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan pemungutan suara berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif. Adapun kampung yang dikunjungi oleh rombongan meliputi Kampung Raja Guru dengan 9 bakal calon Raja Kampung, Kampung Uwak Pondok Sayur dengan 2 bakal calon, Kampung Kenawat Radelong dengan 3 bakal calon, serta Kampung Delung Asli dengan 4 bakal calon Raja Kampung. Dalam kegiatan tersebut, unsur Forkopimda turut memantau langsung proses pemungutan suara serta berdialog dengan petugas penyelenggara guna memastikan pelaksanaan Pilkades berjalan sesuai ketentuan dan situasi keamanan tetap terjaga. Kapolres Bandar Meriah menyampaikan bahwa pengamanan dan monitoring terus dilakukan secara maksimal oleh personil gabungan demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama berlangsungnya pemilihan Raja Kampung. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, seluruh TPS yang dikunjungi berada dalam situasi aman, tertib, lancar, dan kondusif. Sinergi seluruh pihak sangat penting untuk menjaga stabilitas Kamtibmas selama pelaksanaan pesta demokrasi tingkat kampung tersebut. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Luxmawe, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W. BUMG Cot Bau lakukan panen perdana penanaman tahap 2. Target produksi diprediksi mencapai 2 ton pada tahun 2026 ini. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda. Badan Usaha Milik Gampung BUMG Sabang Merauke Gampung Cot Bau Kota Sabang menggelar panen perdana cabai tahun 2026. Kegiatan ini merupakan lanjutan program budidaya cabai yang telah dimulai sejak tahun 2025 sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus membantu menjaga stabilitas harga cabai di wilayah Kota Sabang. Direktur BUMG Gampung Cot Bau Hendra Noviar mengatakan program budidaya cabai tersebut pada awalnya ditanam sebanyak 5.000 batang pada tahun 2025. Melihat perkembangan yang positif, pihaknya kemudian melakukan pengembangan menjadi sekitar 8.000 batang cabai pada tahun 2026 ini. Menurut Hendra, panen perdana yang dilaksanakan saat ini menjadi langkah awal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya warga Kampung Cot Bau dan Kota Sabang secara umum. Ia berharap produksi cabai dari BUMG dapat membantu mengantisipasi fluktuasi harga cabai di pasaran. Alhamdulillah hari ini kita melakukan panen perdana cabai di kegiatan Badan Usaha Gampung Sabang Merauke Gampung Cot Bau. Ini lanjutan dari kegiatan tahun 2025 yang awalnya kita melakukan penanaman budidaya cabai ini sekitar 5.000 batang. Alhamdulillah di 2026 kita melakukan pengembangan sekitar
8.000 batang. Pada hari ini kita melakukan panen perdana. Mudah-mudahan ya, ini dapat membantu masyarakat khususnya Kampung Jedbau dan juga bisa mengantisipasi harga cabai di Kota Sabang. Ia menjelaskan dari total 8.000 batang cabai yang dibudidayakan, pihaknya memprediksi hasil produksi keseluruhan dapat mencapai sekitar 2 ton. Sementara pada panen perdana, hasil yang diperoleh mencapai sekitar 35 kg. Hendra menambahkan, sistem penanaman dilakukan secara bertahap dan terencana sehingga masa panen dapat berlangsung berkelanjutan. Dengan pola tersebut, BUMG menargetkan distribusi cabai ke pasar lokal berkisar antara 35 hingga 50 kg per hari sesuai kebutuhan masyarakat di Kota Sabang. Sementara itu, petani cabai BUMG Kampung Codbau Muhammad Yani mengaku bersyukur atas hasil panen perdana tahap kedua yang mendapat dukungan penuh BUMG. Ia optimis target produksi tahun ini dapat mencapai antara 2 hingga 3 ton seiring bertambahnya jumlah tanaman yang dibudidayakan. Alhamdulillah, dalam kita sekali petik langsung orang dalam kampung, langsung di dalam daerah. Alhamdulillah hari ini pasaran harganya 47. Sampai ada harga 50.000 itu super ya, super top. Selain produksi yang terus meningkat, antusiasme masyarakat terhadap hasil panen cabai lokal juga cukup tinggi. BUMG turut memberdayakan warung-warung kecil untuk memasarkan hasil panen, serta manfaatkan promosi melalui media sosial dan aplikasi WhatsApp guna memperluas jangkauan pemasaran. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Paksa PT BSM benahi cerobong asap dan limbah. 9 tuntutan warga Cepu wajib diselesaikan dalam 1 bulan. Selengkapnya terlaporkan Juprianto. Pemerintah Kota Sebulu Salam resmi menerbitkan surat pernyataan bersama untuk menjamin realisasi 9 tuntutan warga Kampung Cepu terhadap PT Bensuli Salam Makmur. Langkah itu diambil guna meredam protes terkait dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh operasional pabrik tersebut. Surat penjaminan tersebut ditandatangani oleh jajaran pejabat daerah mulai dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Joni Arijal. Anggota DPRK Sebulu Salam Antoni Angkat juga terlibat mengawal jalannya kesepakatan tersebut. Poin utama dalam dokumen itu mendesak perusahaan untuk segera meninggikan cerobong asap guna menghindari polusi debu pekat di pemukiman. Selain itu, masalah bau menyengat dari limbah yang selama ini dikeluhkan oleh warga menjadi prioritas yang harus ditangani. Perusahaan juga diwajibkan memastikan sistem pencucian limbah yang telah ditutup tidak lagi merebes ke lahan pertanian masyarakat. Sebagai langkah preventif, pemetaan batas wilayah pabrik akan dipertegas melalui pembuatan parit gajah di lahan milik warga yang berbatasan langsung. Selain pembenahan lingkungan, dokumen tersebut juga mengatur kewajiban sosial seperti perbaikan berkala jalan desa yang rusak akibat truk angkutan. Pihak manajemen juga diminta segera memasang dan merawat lampu penerangan jalan di sekitar koridor pemukiman warga. Sektor kesejahteraan sosial dan kesehatan juga tidak luput dari poin penjaminan yang disepakati. PT Bensuli Salam Makmur diwajibkan menyalurkan kembali honor guru TPA sebesar Rp1 juta per bulan untuk 5 orang guru yang sempat tertunggak selama 2 bulan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Joni Arijal mengatakan bahwa melalui jaminan tertulis itu warga bersedia membuka akses pengangkutan sisa CPU di tangki penyimpanan. Yang berisi dan lain-lain limbah, dan alhamdulillah juga tadi kita sama-sama turun baik dari dua belah pihak masyarakat dan unsur tim yang dari pemerintah, dan juga sudah melihat kondisi langsung di lapangan baik itu limbah, baik itu corong asap, ya kan, dan alhamdulillah dari pihak perusahaan sudah kami lihat sendiri itu memang akan ditinggikan dan alatnya juga ada di bawah kurang lebih sekitar 4 meter dan begitu juga limbahnya. Nah, ini salah satu rekomendasi kami kepada pihak perusahaan. Insya Allah dalam waktu dekat pihak perusahaan akan mengaminkan ini, dan kami juga tim dalam waktu dekat mengeluarkan rekomendasi secara tertulis kepada perusahaan agar dapat merealisasikan rekomendasi-rekomendasi itu. Tujuannya tidak lain tidak bukan pemerintah juga menjaga investasi yang ada di Kota Sebulu Salam, dan juga pemerintah menjaga keamanan yang ada masyarakat yang ada di sekitar wilayah pabrik BSM itu tersebut.
Seluruh poin tuntutan itu juga merupakan hasil tindak lanjut dari rapat koordinasi yang sebelumnya telah digelar di ruang rapat Sedako. Pemerintah Kota Sebulu Salam memberikan tenggang waktu yang jelas agar seluruh poin perjanjian dipatuhi tanpa pengecualian oleh manajemen. Demikian, Juprianto melaporkan. Sejumlah tokoh di Aceh Singkil mendatangi Sekretariat Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh Singkil Perjuangan Daerah Pemilihan atau Dapil Terbaru Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus. Sejumlah tokoh masyarakat, pemuda, organisasi masyarakat atau ormas, akademisi, dan bahkan sejumlah pimpinan partai politik mendatangi Sekretariat Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Singkil, perjuangkan daerah pemilihan atau dapil terbaru pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA. Kedatangan sejumlah para tokoh ini meminta dan mendesak KIP Aceh Singkil agar melaksanakan uji publik terkait dengan usulan wacana penambahan daerah pemilihan khusus atau dapil baru DPRA yang sebelumnya tergabung ke dalam Dapil 9, yakni Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Kota Sebulu Salam. Hal tersebut diungkapkan salah seorang perwakilan tokoh khusus dari akademisi, Haji Zakirun Pohan kepada RRI Kamis kemarin 4 Juni 2026. Dikatakan Zakirun, pihaknya berharap melalui kegiatan tersebut, KIP dapat mengakomodir usulan masyarakat agar terbentuknya dapil baru DPRA khusus untuk Aceh Singkil dan Kota Sebulu Salam. Kalau kita melihat dari beberapa literasi, undang-undang, peraturan, itu kita sudah terpenuhi. Setelah kita hitung-hitung, itu 3,6 ada 3,7 sekian. Artinya kursi minimal sesuai dengan pasal 189 ayat 2, itu Aceh Singkil Sebulu Salam sudah bisa berdiri dan menjadi sebuah daerah pemilihan. Sudah bisa berdiri. Maka sudah juga mengikuti jika dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan keputusan dari MK bahwa di situ dari sudut sosial, budaya, kemudian suku dan sejarah itu kita memiliki ada kekhususan tersendiri. Menurut Zakirun, sudah selayaknya pembentukan daerah pemilihan atau dapil DPRA khusus untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Sebulu Salam dilakukan saat ini. Sebab, selain dinilai karena berdasarkan hasil pemilihan sebelumnya, jarang adanya keterwakilan masyarakat baik dari Aceh Singkil maupun Kota Sebulu Salam, sehingga usulan-usulan masyarakat tersebut tidak terakomodir di kursi parlemen. Juga berdasarkan persyaratan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU dan aturan lainnya, Aceh Singkil dan Kota Sebulu Salam ini sudah dapat dibentuk dan memenuhi syarat adanya dapil baru atau daerah pemilihan DPRA di Provinsi Aceh. Kemudian setelah dihitung-hitung berdasarkan jumlah penduduk dan melihat undang-undang serta aturan regulasi lainnya, wilayah Aceh Singkil sudah memenuhi syarat untuk terbentuknya daerah pemilihan. Serta alasan lain, jumlah tokoh ini mendesak KPU atau KIP membuat daerah pemilihan atau dapil baru bagi Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Sebulu Salam khusus DPRA. Tegas Zakirun dapat dilihat berdasarkan pertimbangan sosial, suku, budaya yang beragam di daerah tersebut. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Kolwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.